Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak kelas 8? Tentunya berharap kalian dalam keadaan sehat ya semuanya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis. Nah, ini penting karena pada pelajaran kali ini kita akan menulis sebuah berita. Nah, tapi sebelum menulis, Bapak akan mengingatkan kembali kalian tentang struktur dan kebahasaan dari teks berita. Baik, KD kita 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan perhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Indikatornya yang pertama, kita merancang berita, kemudian menulis, dan ketiga, menyajikan teks berita secara lisan. Kita ingat kembali ya, pengertian teks berita anak-anak. Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media lainnya. Adapun struktur berita, anak-anak secara umum ada 3, ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berarti pembuka dari peristiwa yang diberitakan. Pada teks tersebut umumnya terdapat penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi, menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Sumber, berarti dari mana asal sumber berita tersebut muncul, dan sumber berita tidak selamanya tulis di bagian akhir, boleh ada boleh tidak. Kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Dalam teks berita kita sering mendengar ada yang namanya model piramida terbalik. Kenapa menggunakan model piramida terbalik? Alasannya anak-anak ini ya, contohnya model piramida terbalik, karena tidak semua orang mempunyai cukup waktu membaca keseluruhan berita. Contohnya orang-orang yang sibuk, mungkin orang-orang yang banyak kepentingan, mereka tidak sempat untuk membaca keseluruhan. Maka dari itu media atau surat kabar mereka menggunakan model piramida terbalik ini karena apa? Di bagian yang pertama ada, kita lihat lead itu ada prioritas utama atau paling penting, merupakan puncak yang harus dapat menjawab sebagian besar 5W+1H. Jadi tanpa harus baca keseluruhan berita, para pembaca sudah tahu isi beritanya, intinya seperti apa. Kemudian nick, urutan sangat penting, yaitu peralihan atau penyambung ide dari lead tadi yang dijelaskan pada kepala berita. Selanjutnya body merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan nick. Penjabaran itu biasanya menjawab pertanyaan why dan how, mengapa dan bagaimana. Body lanjutan kurang penting, mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Itu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Baik, kalau tidak ada Bapak lanjutkan kembali. Beberapa kaidah kebahasaan teks berita antara lain sebagai berikut. Nah, sebelum menulis teks berita kita juga harus tahu kebahasaan teks berita itu apa saja. Pertama, menggunakan verba transitif, merupakan verba yang dapat diubah bentuk pasif. Ronaldo menendang bola. Berarti kalau dirubah menjadi pasif, bola ditendang Ronaldo. Jadi imbuhannya awalannya menjadi di. Dibaliknya subjeknya di belakang, objeknya menjadi subjek. Verba puarta. Nah, dalam teks berita ada yang namanya verba puarta, berarti ini adalah perkataan dalam teks berita itu disampaikan oleh orang lain. Misalnya Pak Presiden mengatakan bahwa Indonesia harus bangkit melawan pandemi.
Nah, itu berarti di sana ada kata-kata Pak Presiden. Nah, itu namanya perbab warta yang dituliskan dalam teks berita yang disampaikan oleh penulis. Baik, selanjutnya anak-anak, kaidah kebahasaan selanjutnya adalah adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini berarti menjelaskan keterangan. Biasanya diawali dengan kata yang. Dia orang yang, berarti kan sangat rajin. Nah, keterangannya adalah sangat rajin. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah namanya konjungsi. Konjungsi sering kita dengar juga dengan kata hubung. Nah, kata hubung dalam berhubungan dengan waktu. Contoh, adik pulang dari sekolah kemudian mengganti baju. Nah, kemudian itu kata hubung keterangan waktu. Ya, ada contoh-contoh yang lain ya. Boleh anak-anak tanyakan. Kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini ada cirinya anak-anak, ditandai dengan tanda petik. Ayah bertanya, kapan kamu pulang? Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat langsung ada tanda petiknya. Nah, itu merupakan ciri dari kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung berarti perkataan, ucapan orang lain atau ucapan kita itu diucapkan lagi oleh orang lain. Misalkan dokter mengatakan bahwa adik tidak boleh makan permen lagi. Tadi kan berarti itu perkataan dokter yang sudah dikatakan oleh orang lain. Bisa jadi itu yang mengatakan ibu atau ayah atau kakak, gitu kan. Karena sudah dikatakan oleh orang lain, maka itu namanya kalimat tidak langsung. Kemudian yang terakhir anak-anak, bahasa yang digunakan itu harus baku, sederhana, menarik, singkat, padat, dan juga komunikatif. Netral dan objektif. Nah, jadi kalau harus komunikatif sehingga orang yang mendengar itu atau membaca berita itu paham informasinya. Kemudian netral, tidak memihak pada siapapun, atau objektif sesuai dengan fakta yang terjadi. Seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Nah, dalam menulis berita itu juga harus punya syarat penulisan teks berita. Teks berita yang pertama harus faktual, berarti berdasarkan fakta atau peristiwa kejadian yang akan disampaikan sebagai berita harus bersifat faktual atau fakta. Yang kedua, aktual, berarti aktual itu adalah up to date atau terbaru atau terkini berita informasinya gitu ya. Yang ketiga, menarik dan bermanfaat. Peristiwa yang diangkat menjadi sebuah berita harus memenuhi unsur kemenarikan dan kebermanfaatan. Jadi, kalau berita tersebut menarik dan bermanfaat, nanti orang-orang akan senang membacanya. Kalau tidak menarik dan tidak bermanfaat, maka orang lain tidak akan mau membaca berita tersebut, gitu kan. Kemudian yang keempat, tidak memihak. Artinya memang benar-benar objektif, bukan subjektif. Artinya memang benar-benar berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan ke fungsi kata tanya. Ini penting anak-anak pahami ketika menulis sebuah berita. Nanti what itu untuk apa fungsinya, kemudian who untuk apa fungsinya. Itu benar-benar anak-anak harus pahami dalam menulis berita untuk nanti bisa mengembangkan kerangka teks beritanya. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda, situasi, dan kondisi serta perbuatan. Contohnya, apa yang baru saja terjadi. Kemudian yang kedua, siapa. Fungsi dari kata siapa, tanya siapa adalah untuk menanyakan orang atau subjek pelaku. Yang ketiga, di ke dari mana. Berarti kita di mana. Kata tanya di ke dari mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau lokasi yang akan sedang atau telah didatangi. Di manakah lokasi pemotretannya? Seperti itu. Yang keempat, kapan? Berarti menunjukkan kapan terjadinya peristiwa tersebut atau menunjukkan waktu. Contoh kapan acara ini akan berakhir. Yang kelima, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Terakhir, how, bagaimana.
Nah, kata lain bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan mengenai suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Bagaimana keadaannya setelah jatuh dari sepeda, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bapak hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.